Suami terakhir. Bab 6356 Bab 6360 Bab 6356. Hei. Tiba-tiba dipeluk oleh Shirley, pikiran Daryl menjadi kosong dan dia berkata, "Kamu bangun." Namun, saat ini, Shirley benar-benar kehilangan akal, bagaimana dia bisa bangun. Terburu-buru, Daryl menghela nafas, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh titik pingsan Shirley. Sejujurnya, jika biasanya ada gadis cantik yang akan mengambil inisiatif untuk memeluknya, Daryl juga akan dengan senang hati menerimanya. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak akan pernah mengambil keuntungan dari bahaya seseorang. Dalam sekejap, Shirley, yang awalnya masih gila, tiba-tiba menjadi hitam dan merosot, tetapi tubuhnya masih sangat panas. Wajahnya juga sangat merah, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Sial. Merasakan situasi Shirley, Daryl tidak bisa tidak mengutuk. Baru saja, obat apa yang diberikan Harrison padanya. Efeknya terlalu kuat. Bergumam dalam hatinya, Daryl melihat sekeliling dan melihat sungai kecil tidak jauh darinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia membawa Shirley dan dengan cepat berjalan menuju sungai. Ketika mereka sampai di depan, Daryl memasukkan Shirley ke sungai, berharap dengan bantuan aliran dingin, kondisinya dapat diperbaiki. Apa yang tidak diharapkan Daryl adalah seluruh tubuh Shirley direndam dalam air, dan efek obat di dalam tubuh semakin menyebar. Pada saat ini, Daryl hanya bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk membantu Shirley mengeluarkan kekuatan obatnya. Omong-omong, sangat berisiko bagi Daryl untuk melakukan ini, karena kekuatan roh primordialnya belum sepenuhnya pulih, dan ini adalah alam rahasia bunga matahari, dan lingkungannya rumit. Tapi itu tidak mungkin. Jika Daryl tidak menggunakan kekuatan sucinya, nyawa Shirley akan dalam bahaya. Untuk sementara, dia melihat bahwa di bawah pengusiran Daryl, kabut putih muncul di sekitar tubuh Shirley. Untungnya, Daryl bertekad, dan setelah menghirup kabut, dia tidak menerima banyak dampak. Di sisi lain, di bawah tekanan tetua pertama, wajah lembut Lynel sedikit pucat, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Hei. Pada saat ini, tetua pertama tertawa jahat. "Lynel, apa untungnya melawan saya? Ayo menyerah." Suara itu jatuh, dan Lynel dipukul mundur dengan pedang. Segera, ketika pijakan Lynel masih goyah, sosok tetua agung pecah dan memukulnya dengan telapak tangan yang lain. Telapak tangan ini sangat cepat sehingga Lynel tidak bisa menghindar sama sekali, jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan memegang pedang panjang di depannya untuk memblokir telapak tangan Penatua Agung. Detik berikutnya, telapak tangannya menamparkan pedang panjang, Lynel hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang, dan segera mengerang, tubuhnya yang halus terhuyung ke belakang. Puff. Pada akhirnya, wajah Lynel pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun Lynel tidak lemah dia bukan tandingan Tetua Agung. Bagaimanapun, kekuatan Tetua Agung adalah yang kedua setelah Master Sekte. Latar belakangnya sama sekali tidak sebanding dengannya. Hahaha. Pada saat ini, Tetua pertama sangat bangga dan menatap Lynel dengan wajah dingin dan arogan. "Bagaimana? Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk mendukung saya sebagai Master Sekte, dan saya dapat memberi Anda kesempatan untuk hidup." Lynel menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang lembut penuh tekad. "Saya mendukung Anda sebagai penjahat tercela sebagai Master Sekte, jangan pikirkan itu, Anda harus berhenti melamun." Saat berbicara, Lynel melihat ke arah yang ditinggalkan Shirley barusan, dengan sedikit keengganan di matanya. "Shirley, guru mungkin akan pergi. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik di masa depan." "Bagus, sangat bagus." Melihatnya masih tidak mau menyerah saat ini, wajah Tetua Agung langsung berubah muram, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Aku telah memberimu beberapa kesempatan untuk wanita jalang yang tidak tahu cara mengangkat, jika kamu tidak menerimanya dengan baik, maka jangan salahkan aku karena kejam." Ketika kata terakhir jatuh, Penatua Agung meletus,
dan pedang panjang itu menikam tepat di jantung Lynel. Lynel baru saja terluka oleh telapak tangan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat pedang tetua agung semakin dekat dan dekat, hatinya penuh dengan keputusasaan. Dia menghela nafas dengan enggan, dan akhirnya menutup matanya perlahan. Bab 6357. Wow. Melihat bahwa Lynel akan mati di bawah pedang tetua agung, pada saat kritis ini, ledakan lolongan serigala tiba-tiba terdengar di sekelilingnya. Segera setelah itu, ratusan serigala gesit berkumpul, dan mata mereka tertuju pada Penatua Agung. Ya, serigala gesit ini dipanggil oleh Daryl dengan teknik mimik sebelumnya. Setelah serigala gesit membunuh Harrison barusan, mereka dibubarkan oleh Daryl dan berkeliaran di dekatnya. Mereka tertarik dengan pertarungan antara Tetua Agung dan Lynel, dan mereka berkumpul di sini. IQ serigala gesit tidak tinggi, tetapi sangat sensitif. Untuk mendapatkan liontin emas, Tetua pertama membunuh banyak pemimpin serigala cepat, dan tubuhnya berlumuran darah serigala gesit, jadi serigala gesit ini berkumpul dan mengunci Penatua pertama. Apa? Melihat begitu banyak serigala gesit, Tetua Agung, yang masih sedikit bangga, tiba-tiba mengubah wajahnya. Sial, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak serigala gesit? Wow. Pada saat ini, ada lolongan dari serigala, diikuti oleh banyak serigala gesit yang mengaum dan bergegas ke arah yang Penatua Agung. Brengsek, pergi dari sini, bajingan. Melihat serigala gesit berlari ke arahnya, tetua besar itu memarahi dan mengayunkan pedang panjangnya dalam upaya untuk membubarkan mereka. Hanya saja di Aternoda banyak darah serigala gesit, yang membangkitkan kebencian serigala. Dalam hal ini, kemarahannya tidak hanya tidak menghalangi serigala, tetapi merangsang darah serigala. Menghadapi situasi ini, Penatua Agung sangat kesal, jadi dia harus mengacungkan pedang panjangnya dan bertarung sengit dengan para serigala. Bam, bam, bam. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Tetua Agung layak menjadi yang kedua setelah keberadaan Master Sekte. Dalam sekejap mata, dia membunuh lebih dari 100 serigala gesit, dan seluruh tubuhnya sepenuhnya diwarnai merah oleh darah serigala gesit, seperti dewa pembunuh. Wow. Di hadapan musuh yang begitu kuat, tidak ada serigala gesit yang tersisa yang pengecut, sebaliknya, mata mereka merah darah, dan mereka bergegas lebih panik. Pergi, pergi. Untuk sementara waktu, meskipun Penatua pertama tidak dalam bahaya hidup, dia juga terjerat dalam api, menebas dengan pedangnya dan mengaum. Ini. Melihat pemandangan di depannya, Lynel juga tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak serigala akan tiba-tiba datang. Tapi tidak apa-apa, serigala-serigala yang gesit ini bisa dianggap secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya. Sepertinya beruntung. Memikirkan dirinya sendiri, Lynel menahan trauma di tubuhnya, berdiri dengan susah payah, dan dengan cepat bergegas menuju kelompok istana di puncak gunung. Tujuan memasuki alam rahasia bunga matahari kali ini, kompetisi tidak penting, yang penting adalah mencari keberadaan pemilik pintu. Brengsek, mau lari. Pada saat ini, Penatua Agung, dikelilingi oleh serigala, melihat situasi di pihak Lynel, dan tiba-tiba tersenyum muram, melambaikan pedang panjangnya untuk mendorong kembali beberapa serigala gesit di depannya, dan kemudian mengejarnya. Wow. Hanya mengejar beberapa langkah, serigala gesit yang tak terhitung jumlahnya bergegas lagi. Untuk sementara waktu, Penatua Agung terkejut dan marah. Lynel terluka dan tidak bisa berlari sama sekali. Mendengar teriakan marah sesepuh, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja menginjak udara dan jatuh ke dalam gua tersembunyi. Ini sudah berakhir. Pada saat jatuh, Lynel melihat lubang gelap di bawah, tidak tahu seberapa dalam, dan tidak bisa menahan perasaan pahit. Ini seharusnya menjadi jebakan di alam rahasia, tetapi itu diinjak oleh dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah ada bahaya. Pada saat ini, Daryl ada di sini.
Butuh lebih dari setengah jam bagi Daryl untuk menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk akhirnya mengeluarkan semua kekuatan obat dari tubuh Shirley. Karena kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih, setelah benar-benar mengeluarkannya, dia juga lelah dan berkeringat deras. Beberapa detik kemudian, Shirley bangun dengan santai, dan suara rendah kecil keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, Shirley membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya. Dia tertegun sejenak, dan melihat bahwa dia tertutup air. Tidak hanya itu, Daryl juga berkeringat deras sambil duduk di sampingnya. Melihat adegan ini, Shirley langsung tersipu, dan suasana hatinya sangat rumit. Baru saja, saya dipaksa minum obat oleh Harrison, dan kemudian saya tidak ingat apa-apa. Dan sekarang, saya dan Darren ini semua berkeringat. Mungkinkah kepolosannya diambil olehnya? Pada saat ini, ketika Daryl melihatnya membuka matanya, dia tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu bangun? Bab 6358. Plak. Shirley tidak menjawab, tetapi menggigit bibirnya dengan erat, mengangkat tangan gioknya dan menamparkan Daryl dengan keras, matanya penuh rasa malu dan marah. Daryl menutupi wajahnya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu memukulku? Kamu anak kecil yang hina. Pada saat ini, Shirley penuh dengan rasa malu dan marah, dan berkata dengan keras. Apa yang kamu lakukan padaku barusan? Menghadapi kebenciannya, Daryl tampak tertekan. Kamu tidak sadar, apa yang bisa aku lakukan padamu? Gadis ini gila, bagaimana dia bisa mengalahkan orang di setiap kesempatan? Kamu menghancurkan kepolosanku. Melihat dia tidak mengakuinya, Shirley sangat marah sehingga dia berteriak. Aku harus membunuhmu. Kamu akan mati untukku. Setelah mengatakan itu, Shirley tanpa sadar ingin mengambil pedang panjang itu, tapi pedang panjang miliknya tersingkir selama pertarungan dengan Harrison. Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan pedang panjang, jadi dia mengambil batu dan melemparkannya kepada Daryl. Brengsek. Daryl buru-buru menghindar, dan berkata tanpa daya. Kamu gadis yang tidak masuk akal. Mengapa kamu pikir aku telah menghancurkan kepolosanmu? Shirley menatap rok panjangnya dan berkata dengan marah. Kenapa aku bisa seperti ini? Mendengar ini, Daryl tercengang. Shirley ini juga sangat menarik. Hanya karena pakaiannya basah, dia percaya bahwa saya telah menajiskannya. Logika apa ini? Tetapi pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berkata dengan sabar. Aku baru saja memasukkanmu ke dalam sungai untuk membantumu detoksifikasi, sehingga kamu bisa tenang. Tidakkah kamu ingat bagaimana obat itu menyerangmu barusan? Mendengar ini, Shirley secara bertahap menjadi tenang, mencoba yang terbaik untuk mengingat, dan samar-samar mengingat sesuatu. Ketika kekuatan obat dalam tubuh menyerang sebelumnya, saya tampak sangat panas, seperti api yang menyala di tubuh saya. Mungkinkah saya salah paham? Melihat wajahnya berubah, Daryl berkata perlahan. Bagaimana? Apakah kamu ingat? Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak menghargainya, tidak apa-apa untuk mengalahkanku, bukankah itu tidak pantas? Shirley membuka mulutnya, sangat malu. Saya tidak tahu situasinya, dan kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Mengatakan itu, Shirley tersipu dan melanjutkan. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memberitahu saya jika Anda menyelamatkan saya tidak akan dapat melindungi Anda dalam beberapa saat. Alam rahasia ini berbahaya, dapatkah Anda keluar hidup-hidup sendirian? Ketika sampai pada akhirnya, Shirley tidak lagi malu, tetapi kembali ke sikap dingin dan arogan sebelumnya. Dalam hatinya, Daryl membawanya ke sungai dan membuka kekuatan obat di tubuhnya tanpa kesulitan apapun. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa yang hanya tahu teknik mimik. Selanjutnya, dia membutuhkan perlindungannya sendiri. Melihatnya berdebat, Daryl tidak repot-repot membuang kata-katanya, jadi dia tersenyum pahit dan berkata, Oke, kamu benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Shirley berdiri perlahan, memikirkannya, dan berkata dengan ringan. Kamu berbalik dulu. Jangan melihat ke belakang. Tidak ada keraguan dalam nada suaranya. Anda tercakup dalam ketelanjangan, bagaimana Anda bisa dilihat orang-orang seperti ini? Melihat ekspresinya, Daryl menebak sesuatu, segera tersenyum diam-diam, dan berbalik. Pada saat ini, Shirley tidak ragu-ragu, mengerahkan kekuatannya, mengeringkan gaun panjangnya, dan akhirnya berkata, Oke, ayo pergi ke guru dengan cepat. Memikirkan guru menghadapi Penatua Agung sendirian, hidup dan matinya tidak pasti, Shirley tidak bisa lebih cemas. Setelah mengatakan itu, Shirley bergegas ke tempat dia bertemu dengan Tetua Agung sebelumnya. Daryl mengikuti dengan cermat. Oh. Ketika mereka tiba di tempat itu, tubuh Shirley bergetar ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Dia melihat ada mayat serigala gesit di mana-mana di rumput, darah hampir mewarnai tanah merah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Jelas, belum lama ini, ada pertarungan tragis di sini. Namun, selain tubuh serigala gesit, Penatua Agung dan Lynel tidak terlihat dimanapun. Oh. Setelah beberapa detik, Shirley pulih, wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Tuan, mereka bertemu dengan sekawanan serigala. Mendengar ini, Daryl tersenyum dan menghibur. Saya tidak berpikir kamu perlu khawatir. Kamu melihat bahwa hanya ada tubuh serigala di sini, jadi mungkin tuanmu baik-baik saja. Bab 6359. Mendengar kata-katanya, Shirley mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Bagaimana kamu tahu bahwa tuanku baik-baik saja? Apakah kamu di sini saat itu? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Darren ini sangat mengganggu, dan dia kesal, dan dia harus menyela. Melihat penampilannya yang tidak sabar, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam, tidak peduli. Shirley melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan Lynel, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan, di mana Anda, Tuan? Di seluruh gerbang terang bulan, hanya guru yang menganggapnya sebagai kerabat. Jika guru pergi, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sial. Melihatnya berteriak seperti tidak ada orang lain di sekitar, Daryl terkejut dan buru-buru berkata. Jangan berteriak. Tetua Agung mungkin ada di dekat sini, jadi dia berteriak, bukankah dia meminta masalah? Aku memanggilnya, apa urusanmu? Pada saat ini, amarah Shirley muncul, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sabar. Jika kamu berteriak seperti ini, aku khawatir kamu akan menarik musuh tanpa tuanmu. Gadis ini benar-benar disengaja dan tidak memiliki pengalaman di sungai dan danau. Shirley membuka mulutnya dan hendak membantah. Namun, pada saat ini, ada suara langkah kaki di hutan di depan, diikuti oleh suara Tetua Agung dan yang lainnya. Seseorang berteriak di sini, dan suara itu adalah Nona Shirley. Sial, aku meminta Harrison untuk menangkapnya, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Jangan khawatir tentang itu. Ambil gadis ini dulu, mari kita tetap bersama dan temukan Lynel perlahan. 10 menit yang lalu, tetua pertama menyingkirkan pengepungan serigala, tetapi dia tidak dapat menemukan Lynel. Dalam keputusasaan, dia harus bergabung dengan yang lain. Mendengar panggilan Shirley, dia bergegas dengan cepat. Itu datang sangat cepat. Mendengar suara itu, Daryl diam-diam mengerutkan kening. Wajah Shirley semakin berubah, dia hampir menjadi pucat karena ketakutan, dan pada saat yang sama dia sangat ketakutan dan marah. Sial, ini adalah kompetisi, tetapi penatua ini diam-diam bergabung dengan penatua lainnya. Saat berbicara, Shirley masih sedikit bingung. Dengan begitu banyak orang, di mana saya menjadi lawan? Ayo pergi. Tepat ketika Shirley bingung, Daryl mengangkat pinggangnya,
menunjukkan sosoknya, dan bergegas menuju hutan di sebelahnya, secepat embusan angin. Dipeluk oleh Daryl, Shirley dibutakan pada saat itu, dan ketika dia mendengar angin bersiul di telinganya, pikirannya berdengung dan kosong. Dia adalah orang biasa, menahan dirinya saat ini, bagaimana dia bisa berlari begitu cepat. Tepat ketika Shirley sedang kesurupan, Daryl memeluknya dan berlari beberapa ratus meter jauhnya, dan akhirnya berhenti di depan sebuah tebing. Hoh! Pada saat ini, Daryl mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke belakang, memastikan bahwa Penatua Agung dan yang lainnya tidak mengejar, jadi dia meletakkan Shirley dan berkata, "Bagaimana?" Mendengar ini, Shirley bereaksi dan menatap Daryl dengan cara yang rumit. "Kamu, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Ini." Daryl menggaruk kepalanya, pikirannya berubah dengan cepat, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Saya tumbuh di pegunungan, kaki dan kaki saya rapi, dan kemudian keluarga saya membawa saya ke ibu kota kekaisaran." Mendengar penjelasan ini, Shirley skeptis dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut pada saat itu. Berpikir untuk dipegang olehnya dan berlari sebelumnya, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan dingin, "Katakan ini sebelumnya. Jika tidak, saya menyambut Anda. Saya murni dan bersih," dan dia memeluk dan berlari sepanjang jalan, seperti apa kelihatannya. Untungnya, ini adalah alam rahasia bunga matahari, dan tidak ada yang melihat pemandangan itu sekarang. "Oke, begitu." Daryl mengangguk sambil tersenyum. Gadis ini sangat menarik. Dalam situasi seperti ini, dia masih peduli tentang ini. Melihatnya mengangguk, Shirley tidak peduli lagi, hanya melihat sekeliling, memeriksa lingkungan sekitar, dan segera menemukan sesuatu, dan mau tidak mau berkata, "Aneh, mengapa ada simbol aneh di dinding batu ini?" Saat berbicara, Shirley perlahan berjalan menuju dinding batu di depannya. Daryl melihatnya dan melihat bahwa memang ada simbol aneh di dinding batu. Pada saat itu, dia secara naluriah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Jangan mendekat." Bab 6360. Di tempat seperti itu, begitu ada simbol khusus, itu adalah jebakan atau pintu masuk rahasia. Namun, sudah terlambat. Saat Shirley hendak mendekat, tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh, dia berseru dan langsung jatuh. Melihat adegan ini, Daryl terkejut, dan bergegas untuk menariknya, tetapi area keruntuhannya sangat besar. Daryl tidak hanya tidak menahan Shirley, tetapi juga jatuh bersama. Saya tidak tahu berapa lama mereka jatuh, Daryl dan Shirley jatuh ke air satu demi satu. Ketika mereka muncul, Daryl melihat sekeliling dan tiba-tiba tertekan. Tempat apa ini? Semuanya gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Di mana ini? Pada saat ini, Shirley melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. "Hoh." Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Aku tidak tahu, itu seharusnya sungai bawah tanah." Dengan itu, Daryl perlahan berjalan ke pantai. Dia melihat bahwa ini adalah gua bawah tanah alami, dan itu adalah sungai bawah tanah yang baru saja jatuh ke dalamnya. Di dinding batu dari tepian, ada tangga batu buatan yang digali yang memanjang ke atas. Daryl memikirkan kelompok istana di puncak gunung yang pernah dia lihat sebelumnya, dikombinasikan dengan posisi saat ini, dia langsung menilai bahwa tangga batu di depannya harus mengarah ke istana. Ada jalan. Pada saat ini, Shirley berjalan ke pantai dan melihat jalan tangga batu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, dan kemudian berkata, "Berjalanlah di sepanjang jalan tangga batu ini, dan kita seharusnya bisa keluar." Nadanya tidak diragukan lagi. Dalam kesadaran Shirley, Daryl selalu menjadi orang biasa. Dia paling bisa mengetahui teknik mimik dan berlari lebih cepat. Ketika dia dalam bahaya nyata, dia masih membutuhkan perlindungannya. "Baik." Mendengar nada perintahnya, Daryl tersenyum diam-diam, tidak peduli saat itu, dan segera menaiki tangga batu. Shirley perlahan mengikuti di belakang. Aduh! Ruang bawah tanah ini terlalu gelap dan lembab,
membuat tangga batu menjadi licin. Dan setelah berjalan beberapa langkah, Shirley menjerit, dan ada rasa sakit dalam suaranya. Daryl segera melihat ke belakang dan melihat bahwa dia bersandar di dinding batu, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan senyum. Ada apa? Shirley menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kakiku terkilir? Kamu masih bisa tertawa, mengapa kamu tidak datang dan mendukungku? Baik. Daryl menjawab dan berjalan untuk membantunya, tetapi dia berpikir sejenak dan berkata, dengan bantuan ini, kapan kita akan sampai di sana? Ketika dia berbicara, mata Daryl berkilat dengan sedikit main-main. Baru saja, Daryl diam-diam menghitung bahwa tangga batu tidak boleh panjang, paling banyak beberapa ratus meter. Pada saat ini, dia sengaja mengatakan ini, hanya untuk menggoda Shirley. Siapa yang menyuruhnya begitu keras kepala sepanjang waktu? Ini. Mendengar kata-kata Daryl, Shirley mengangkat matanya dan menatap tangga batu gelap tanpa terlihat ujungnya. Dia merasa sedikit bermasalah untuk sementara waktu. Ya, tangga batu tidak tahu kemana harus pergi. Dia mendukung dirinya sendiri, kapan itu akan sampai. Berpikir pada dirinya sendiri, Shirley menggigit bibirnya dan berbisik. Mengapa kamu tidak? Kamu menggendongku. Ini tidak cocok untuk dipegang, jadi dia hanya bisa membawaku di punggungnya, tidak ada orang lain yang melihatnya di sini. Hahaha. Melihatnya mengambil inisiatif untuk mengatakannya, Daryl menunjukkan senyum dan dengan sengaja menggoda. Apa? Tidakkah kamu pikir aku mengambil keuntungan darimu sekarang? Kamu. Mendengar ini, wajah Shirley menjadi panas dan memerah tiba-tiba, dia malu dan marah. Diam. Oke, jangan bahas itu. Daryl tersenyum. Hanya bercanda, mengapa kamu begitu serius? Setelah berbicara, dia berjalan dan berjongkok di depan Shirley. Pada saat ini, Shirley sedikit ragu-ragu di hatinya, tetapi memikirkan situasi di depannya, dia akhirnya berbaring di punggung Daryl. Hoh. Merasakan perasaan lembut di belakangnya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak berpikir liar. Tubuh Shirley juga kencang, dan dia merasa jantungnya akan keluar dari tenggorokannya, dan hatinya sangat rumit. Darren ini, yang penuh kebencian, sekarang dia mengambil inisiatif untuk membiarkannya di punggungnya. Untuk menutupi, Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Mengapa kamu berjalan sangat lambat? Cepatlah.